If you drink a glass of hot water on an empty stomach every morning, here's what happens to your body. First, your organs kick into deep cleansing mode. Hot water boosts lymph flow, flushes toxins, and clears out the remnants of last night's. Second, it starts melting fat. Hot water slightly speeds up metabolism. It's heating up and starts burning excess fat. Third, it eases headaches. Morning skull pressure might be from dehydration and tight blood vessels. Hot water expands them, relaxes muscles, and you start feeling human again. Fourth, it wakes up your digestion. Your stomach revs up, enzymes activate, and food digests smoothly. No heaviness, no rock in your stomach. Fifth, your skin thanks you. Hot water triggers internal detox, making your face glow, dullness fades, and your skin gains a healthy tone. The takeaway? A morning glass of hot water isn't old wives' tale. It's a legit biohack. 5 gerakan yang sama sekali tidak boleh dilakukan oleh lansia saat berolahraga. Dengarkan baik-baik, video ini benar-benar layak kamu tonton berulang kali. Pertama, kamu lihat banyak orang badannya kekar. Mulai olahraga bilang mau latihan kaki. Wah begini, kiri 20 putaran, kanan 20 putaran. Itu bukan olahraga, itu merusak lututmu dengan cara yang salah. Kita harus tahu fungsi lutut kita. Lutut hanya bisa ditekuk dan diluruskan, tidak bisa berputar. Kalau kamu memutarnya, bagian dalam lutut yang seharusnya tidak aus jadi ikut aus. Makanya kamu merasa tidak nyaman. Itulah penyebabnya. Jadi gerakan ini jangan dilakukan lagi. Kedua, Anda melihat banyak pria kuat pergi ke taman. Dan ketika mereka berlatih rotasi pinggang, mereka melakukan rotasi 360 derajat yang besar dan cepat. Anda harus tahu, saat Anda memutar pinggang Anda seperti ini, apa yang Anda lakukan? Seluruh tulang belakang lumbar kita tersusun atas segmen-segmen yang saling berhubungan. Bagaimana dengan latihan pembentukan pinggang ini? Latihan itu hanya boleh dilakukan dengan meregangkan ke satu sisi saja, jangan diputar. Kita bisa meregangkan ke kiri atau ke kanan, termasuk membungkuk ke depan. Semua peregangan ke depan seperti itu boleh dilakukan. Tapi Anda tidak boleh memutar pinggang 360 derajat seperti itu. Anda hanya akan membebani pinggang Anda. Jadi setelah tahu ini, jangan lakukan gerakan itu lagi. Yang ketiga juga sering kita temui, yaitu leher kita. Aduh, begitu merasa di sini tidak nyaman, langsung diputar-putar, bunyi krek-krek, diputar dengan cepat pula. Ada juga yang memutar leher dengan sangat kuat, sampai bunyi krek-krek keras. Perlu kamu tahu, saat kamu memutar leher, apakah kamu bisa mendengar suara seperti gesekan di dalamnya? Kalau ada, itu adalah suara gesekan antar ruas tulang lehermu. Bayangkan, tulang leher kita terdiri dari 7 ruas saling terhubung dan setiap ruas memiliki ruang tetap. Jika kamu terus menggesek dan memutarnya, keausan di dalamnya akan semakin parah. Pikirkan, apakah lehermu masih bisa sehat? Jadi jangan lakukan gerakan. Lalu satu gerakan sering dilakukan teman-teman olahraga, menarik otot bagian belakang paha. Sering bilang, 1 inci lebih ramping, 10 tahun lebih muda, menariknya, kedua tangan begini, 1, 2, 3. Ya ampun, peregangan dinamis. Kamu bukan hanya menarik bagian itu, tapi membuat pinggangmu tidak kuat menahan beban. Orang membungkuk. Di mana tekananmu? Semuanya ada di pinggang. Jadi apakah sebaiknya kita melakukan peregangan? Memperhatikan metode peregangan. Bagaimana peregangan dilakukan? Ayo berdirilah dengan kaki seperti ini, lalu perlahan-lahan gunakan tanganmu untuk merenggangkan tubuh di sepanjang kakimu. Berhentilah pada sudut ini dan rasakan peregangan di punggung. Apa namanya? Peregangan statis. Anda bertahan pada sudut ini selama 20 detik, 30 detik, atau 1 menit, lalu perlahan berdiri lagi. Pada saat ini, tekanan pada semua orang berkurang. Hanya dengan melakukan peregangan seperti ini, Anda dapat benar-benar melakukan peregangan tanpa membahayakan tubuh. Apa poin kelima? Ini adalah pembentukan kesadaran otot. Banyak dari kita, terutama teman-teman yang bertubuh kuat, saat belanja di supermarket, membeli beras, tepung, atau minyak, langsung membungkuk dan mengangkatnya begitu saja. Coba lihat gerakan ini. Di mana posisi pinggangmu? Pinggangmu sepenuhnya membungkuk. Semua beban dan gaya gravitasi ada di mana? Semuanya ada di pinggangmu. Coba pikirkan. Kalau kamu tidak hati-hati dan salah gerak, bukankah kamu malah rugi sendiri? Jadi ketika kita sudah mencapai usia tertentu, kita harus meningkatkan kesadaran otot ini. Jika kita ingin mengangkat benda berat, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu dengan tubuh kita? Gunakan otot kita untuk melindungi tubuh, yaitu saat kita membungkuk ke bawah, kamu tidak boleh membungkukkan pinggang, luruskan punggung dan pinggang, tekuk lutut, maksimalkan lebar tubuh. Lalu di mana kamu meletakkan semua beban, termasuk berat benda ini? Letakkan beban itu pada pinggul dan paha, baru kekuatannya cukup. Dan dengan meluruskan pinggang seperti ini, pinggangmu tidak akan cedera, tidak akan terluka. Coba lihat, saat kamu mengangkatnya, siapa yang bekerja? Pinggul dan paha kamu yang bekerja.
Jadi saat kita mengangkat benda berat, kita harus benar-benar memperhatikan untuk melindungi pinggang dan biarkan pinggul serta paha yang mengeluarkan tenaga. 5 hal ini harus benar-benar kamu perhatikan. Bagi teman-teman bertubuh besar seperti kita, ini sangat berguna. Tentu saja, semua ini kesimpulan saya selama 28 tahun di bidang ini dan saya harap bisa membantu kalian semua. Sehat itu kalau lansia itu 3, diingat-ingat ya. 1, harus gerak. Kalau tidak gerak cenderung sakit. Kedua, jangan sensi, jangan tersinggungan, jangan baper. Ketiga, harus bisa nyanyi. Tepuk tangan tuh tadi. Nyanyi itu mesti paru-parunya bagus. Apalagi tadi saya senang sekali ya, ibu gayanya itu komplit pokoknya itu. Nah, itu paru-parunya mesti mengembang ya. Orang yang diem aja itu cepat mati ya. Karena tidak ada oksigen masuk, itu tidak sehat ya. Makanya sebetulnya reunian ini harusnya itu tiap minggu. Dan saya lihat semuanya, lihat hadiah-hadiahnya ini wis ahli-ahli surga semuanya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Lima makanan tak manis tapi sebabkan diabetes. Sarapan perusak jantung. Yuk, kita bahas satu-satu. Kue dan jajanan pasar. Kecil kok, dikit kok. Iya tahu, kalau dimakan tiap hari gimana? Kecil gini juga, tinggi gula sederhananya. Kebanyakan gula bisa bikin lemak darah naik dan mempercepat kerusakan dinding pembuluh darah. 2. Gorengan. Minyaknya sering dipakai berulang kali. Dan pasti nggak sehat. Lemak jenuhnya juga tinggi. Jika dimakan setiap hari, bisa ganggu kesehatan pembuluh darah. 3. Makanan UPF. Nah ini nih yang sering ibu-ibu masak. Sosis, nugget, tinggi natriumnya, pengawetnya, apalagi lemak jenuhnya. Yang kayak gini, kalau bisa sih di stop deh. Karena lama-lama bisa naikin tekanan darah kamu dan merusak pembuluh darah kamu. Jadi nggak usah makan nih. Nggak gitu juga kali. Mending hari kalian diawali dengan makanan yang ramah jantung. Seperti telur yang kaya protein, alpukat yang tinggi lemak sehat. Tambahin juga dengan rutin minum Satya. Jus bawang putih tunggal dengan campuran jahe merah, cuka apel, lemon, dan madu hutan. Yang bagus untuk bantu melancarkan aliran darah dan jaga kesehatan jantung kita. Manfaatnya bagus, terus enak lagi.